Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai al-mu'arrifat atau ta'rif definisi. Faslun fil mu'arrifati, fasal di dalam menjelaskan mengenai mu'arrifat. Mu'arrifat ini sama dengan ta'rif, yaitu definisi. Mu'arrif ini adalah sesuatu yang mendefinisikan, sementara mu'arraf dengan fathah ro-nya yaitu sesuatu yang didefinisikan. Mu'arrifun ala salasatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Mu'arrifun, adapun mu'arrif yaitu takrif, definisi, ala salasatin atas 3, kusima ialah dibagi apa mu'arrif, yaitu haddun had ialah berupa had, warasmiyun dan berupa rasmi, walafziyun dan lafzi, ulima diketahui apa mu'arrif. Bisa juga dibaca haddin warasmiyin walafziyin ulim. Kalau dibaca haddin dengan jar berarti ini menjadi badal dari salasah. Kalau ini dibaca rofa haddun warasmiyun walafziyun ulim, maka ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Mu'arrifun, adapun lafaz mu'arrif, mubtadaun ialah mubtada, hudzifat yang dibuang minhu dari mu'arrif, al apa al lil wazan karena wazan syair. Seharusnya al mu'arrif karena mubtada itu kan harus ma'rifah. Sementara mu'arrif di sini yaitu nakiroh karena tidak ada al. Pada dasarnya mu'arrif ini adalah ma'rifah dengan al. Namun dibuang, alnya ini dibuang karena wazan syair. Menyesuaikan dengan wazan syair. Ala salasatin, adapun lafaz ala salasatin, muta'alliqun ialah berta'alluq bi kusima dengan lafaz kusima. Fi'il kusima. Kusim, adapun lafaz kusim, al jumlatuh adapun jumlah. Kusima, yakni kusim. Kusim. Al jumlatu adapun jumlah, yaitu jumlah fi'il dan fa'il dari lafaz kusim ini. Kayak di sini kan jumlah fi'il dan naibul fa'il berarti. Karena ini kusima mabni majhul. Al jumlatu adapun jumlah dari fi'il dan naibul fa'il minhu dari kusim, khabarun adalah menjadi khabar dari mu'arrif. Haddun, seharusnya kalau menjadi badal ya menjadi haddin. Haddin badalun, adapun lafaz had, badalun adalah badal min salasatin dari lafaz salasah. Warasmiin, adapun lafaz rasmi maktufun ialah diatofkan ala haddin atas lafaz haddin. Walafziin, adapun lafaz lafzi maktufun ialah diatofkan ala haddin aidan atas lafaz had juga. Ulima, adapun lafaz ulima naktun adalah naat min lafziin dari lafaz lafzi, au halun atau menjadi hal min mu'arrif dari lafaz mu'arrif. Takmilatan untuk menyempurnakan ulima ini, takmilatan untuk menyempurnakan lil baiti pada bait. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Syara'a memulai an-nazim, siapa nazim?
fi bayanil mu'arrifati, di dalam menjelaskan mu'arrifat. Jam'u, ya, ini mu'arrifat ini jam'u mu'arrif adalah jamak dari lafaz mu'arrif bi kasri ra'i, dengan kasrahnya ra. Wa yusamma, dan dinamakan apa mu'arrif, ta'rifan, pada ta'rif, disebut dengan ta'rif. Kenapa mu'arrif ini disebut dengan mu'arrif atau disebut dengan ta'rif? Li ta'rifihi, karena memperkenalkannya mu'arrif atau ta'rif al mukhataba, pada mukhatab lawan bicara, bil mahiyati, dengan mahiyah, mahiyatu syai'in, dengan esensi sesuatu. Kenapa mu'arrif atau ta'rif itu disebut dengan ta'rif? Karena ta'rif itu, definisi itu yang memberitahukan kepada lawan bicara kita, kepada mukhatab, kepada pendengar, mengenai esensi dari mu'arrif, esensi dari sesuatu yang didefinisikan. Sehingga takrif disebut dengan takrif atau mu'arif disebut dengan takrif. Arafa itu kan tahu ya. Kalau arafa itu memberitahu. Jadi takrif ini yaitu disebut dengan takrif karena takrif ini, definisi ini yang memberitahukan kepada lawan bicara, kepada pendengar, mengenai esensi mu'arraf, esensi dari sesuatu yang didefinisikan. Misalnya, contohnya ya, yang ini sudah familiar sekali, namun kita ulang-ulang. Al-insanu hayawanun natik. Ini definisi dari insan. Nah, yang disebut dengan ta'rif di sini adalah, atau yang disebut dengan mu'arif atau ta'rif sama saja, di sini adalah hayawanun natik. Sementara mu'arrafnya, sementara insannya disebut dengan mu'arraf. Nah, yang menyingkap atau yang memberitahukan kepada lawan bicara kita, kepada pendengar, mengenai esensi dari al-insan, yaitu ta'rif ini, hayawanun natik. Karena itu hayawanun natik disebut dengan ta'rif. Dan juga disebut waqaulan, dan qaul, perkataan, syarihan, yang menjelaskan, li syarhihi, karena menjelaskannya ta'rif al-mahiyata, kepada mahiyah. Selain disebut dengan ta'rif, definisi itu juga disebut dengan qaul syari. Kenapa disebut dengan qaul syari? Karena ta'rif itu yang menyingkap atau ya, yang mentafsir, yang mengurai hakikat atau esensi dari mu'arraf. Misalnya contoh barusan, al-insanu hayawanun natik. Nah, yang menjelaskan atau yang mengurai, yang memerinci mengenai hakikat atau esensi dari insan, yaitu hayawan dan natik. Karena itu hayawanun natik ini disebut dengan qaul syarih. Karena takrif itu, definisi itu yang menyingkap atau mengurai dan memerinci mengenai esensi dan hakikat dari mu'arrafnya. Wahuwa, dan adapun qaul syarih atau takrif ini, ma adalah sesuatu kanat yang ada, ma'rifatuhu, apa mengetahui ma, sababan ialah sebab, fi ma'rifatil mu'arrafi, di dalam mengetahui mu'arraf yang didefinisikan, bi fathir ra'i, dengan fathahnya ra. Jadi takrif ini ya, takrif kenapa disebut dengan qaul syari barusan itu? Karena qaul syarih ini atau takrif ini yang mengurai hakikat dari mu'arraf, yang menjelaskan hakikat atau esensi dari mu'arraf. Sehingga jika kita mengetahui takrif, maka secara otomatis kita akan mengetahui mu'arraf. Kenapa? Karena takrif ini merupakan jalan agar kita bisa menyingkap, bisa mengetahui mu'arrafnya. Menjadi sebab untuk kita mengetahui mu'arrafnya. Karena itu takrif disebut dengan qaul syarih. Kal hayawanin natiki, seperti al hayawanun natik, fi ta'rifil insani, di dalam definisi manusia. Fa inna ma'rifatahu, maka sesungguhnya
mengetahui al-hayawanun natik sababun ialah sebab fi ma'rifatil insani di dalam mengetahui manusia. Wa dzakara dan menyebutkan siapa nazim annal mu'arrifa bahwa sesungguhnya mu'arrif definisi yang qasimuh ialah terbagi apa mu'arrif ala salasati aksamin atas 3 bagian haddun wa rasmiyun wa lafziyun wa hiya haddun wa rasmiyun wa lafziyun yaitu had, rosem dan lafzi. Ini takrif itu dibagi menjadi 3 sebagaimana disebutkan oleh nazim yaitu had, rosem dan lafzi. Namun ini ala sabilil ijmal secara global. Kalau diperinci mu'arif ini, takrif ini sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 karena had itu nanti dibagi menjadi 2 yaitu ada had tam dan ada had nakis. Rosem juga dibagi 2 yaitu had tam dan had nakis. Sehingga secara keseluruhan kalau diperinci ya, kalau secara tafsil maka definisi itu ada 5 yaitu pertama had tam, yang kedua had nakis, yang ketiga rosmut tam, yang keempat rosem nakis, dan yang kelima adalah lafzi, ta'rif lafzi. Wahada dan adapun ini maksudnya yang mu'arif terbagi kepada 3 bagian ini ala sabilil jumlati ialah atas jalan keseluruhan, artinya secara global ya. Ala sabilil jumlati atas jalan global. Wa ala sabilit tafsili dan atas jalan tafsil terperinci. Fahuwa maka adapun mu'arif khamsatun ialah 5. Li'annal hadda karena sesungguhnya apa had nau'ani ialah 2 macam. Tamun wa nakis yaitu had tam dan had nakis. Warosmu dan adapun rosm nau'ani ialah 2 macam yaitu tamun wa nakis. Rosmu tam dan rosm nakis. Sehingga kalau ditambah dengan takrif lafzi maka ini menjadi 5. Jadi mu'arif itu atau ta'rif itu secara keseluruhan terperinci ada 5 sebagaimana telah disebutkan barusan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.